Terima kasih kepada semua jemaat-jemaat Tuhan yang datang untuk berbakti pada hari ini. Dan kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan itu baik sekali memimpin dan melindungi kita, memelihara kita, dan kita berseru dan menyembah dan mengucapkan syukur segala-galanya. Dengan itu, saudara yang seiman dalam Tuhan, marilah kita dahulu membaca firman Tuhan untuk menjadi dasar doa kita bersama. Sebelum kita berdoa dengan perkara-perkara doa syafaat kita pada hari ini, kita mendasari dahulu dengan firman Tuhan di dalam Mazmur 4 ayat 1 sampai pada ayat kelima. Demikian bunyinya di dalam pemazmur. Dasarnya di sini doa pada malam hari. Doa pada malam hari kepada Raja Daud semasa ia mendapat kesusahan apabila orang-orang Palestina benci dengan Raja Daud semasa dia menjadi raja, dan dia mendapat tekanan, dan Raja Daud berseru kepada Tuhan siang dan malam. Ia akan berseru kepada Tuhan. Demikian juga bunyi firman Tuhan di dalam ayat 1, untuk pemimpin biduan dengan bermain kecapi. Mazmur Daud 2, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah, ia membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. 3, hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai, beberapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia memberi kebohongan. Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilihnya orang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah di dalam hatimu, di dalam tempat tidurmu, tetapi tetaplah berdiam. Inilah firman Tuhan yang kita dasari semasa kita kesesakan. Tuhan membenarkan kesesakan, dan Tuhan juga memberi kelegaan, kelepasan daripada jarat-jarat kuasa kegelapan ini. Di dalam firman Tuhan ini memang benar, semasa Raja Daud menghadapi kesusahan dan dia akan berseru siang dan malam seperti yang kita alami pada hari-hari kita alami, dan kita akan serahkanlah itu kepada Tuhan. Baik, kita berdoa di dalam perkara doa ini. Pertamanya kita doakan negara Malaysia dan negeri Sabah kita. Sarawak dan Sabah adalah adik-beradik, dan kita sama-sama mendoakan pemimpin-pemimpin kita, ketua-ketua menteri kita, dan raja-raja kita, dan Perdana Menteri kita yang baru, supaya kabinet-kabinet mereka dapat membantu dengan menolong untuk menjadi pemimpin yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan, dengan tidak akan menuruti keinginan dan kehendak sendiri, dan biarlah Tuhan dapat mengatur dengan terbaik kepimpinan mereka. Yang kedua, mari kita sokong mereka di dalam pelayanan ISIB Sabah, kehidupan rohani orang-orang Kristen, dan semuanya kita sokong mereka di dalam doa supaya mereka diurapi dan dapat menerusi pelayanan dan terus melayani Tuhan. Walau bagaimanapun cabaran, Tuhan akan tahu, dan Tuhan memberi kelegaan seperti yang difirmankan Tuhan tadi.
Dan yang ketiga, doa perlindungan untuk semua penduduk kampung Masanoi. Kita berdoa penduduk di Masanoi ini, walaupun Masanoi ini sudah mengalami beberapa kesedihan, berapa jemaat-jemaat berkehilangan, namun semuanya itu kita akan doakan jemaat-jemaat Tuhan supaya semua jemaat itu mendapat kekuatan dan semangat untuk percaya dan yakin dengan kuasa Allah sendiri. Warga Amas yang masih ada, kita doakan supaya mereka-mereka yang sudah pergi dengan berkesedihan ini dapat kekuatan dan penghiburan. Pada keluarga-keluarga yang berkesedihan pada ketika ini, kita doakan mereka supaya mereka juga mendapat kepastian. Kita tidak perlu bimbang karena Tuhan Yesus sendiri berkata di dalam firman-Nya, "Aku pergi mendahului dan menyediakan tempat bagimu." Demikian juga kita yakin dan percaya dengan kuasa itu, bahwa Yesus Kristus itu adalah penyelamat dan mengorbankan diri dan mendahului menyediakan tempat kita orang yang beriman. Dan kita berdoa juga pada masyarakat kita di mana-mana, anak-anak dalam perantauan, orang-orang sakit, apalagi pada saat sekarang ini masih tinggi lagi penyakit COVID-19 ini. Dengan mereka memeriksa sedikit-sedikit positif. Dengan itu marilah kita berdoa supaya kita dilindungi di seluruh kawasan, bahkan juga di seluruh Sabah ini, supaya penyakit ini tidak akan berterusan merebak di dalam jemaat-jemaat Tuhan. Dan mari kita berseru kepada Tuhan. Dan seterusnya kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Allah yang hidup, Allah yang semesta alam, Allah yang disembah Abraham, Allah yang disembah Israel. Maka itu kami akan berseru dengan Engkau seperti mana Raja Daud berseru siang dan malam untuk meminta pertolongan. Dan Engkau juga Allah yang hidup ini memberi kelegaan. Walaupun kami penuh dengan kesesakan, kesusahan, Engkau Allah mengerti dan mengenali semuanya Tuhan. Bapa kami yang di surga, yang kami agung, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dengan negara kami Malaysia dan negeri kami di Sabah. Sarawak dan Sabah adalah satu keluarga di dalam Malaysia. Kami memerlukan Engkau ya Tuhan mengurapi pada kepimpinan, kabinet, raja-raja dan di Pertuan Agung, penuh perhatian kepada rakyat. Demikian juga kepimpinan Perdana Menteri kami yang baru, Ismail Sabri Yaakob, mengendal dengan memimpin rakyat di Malaysia ini. Tuhan, Engkau kenali apa bidang pun, Tuhanlah yang mengetahui. Tuhanlah yang mengenali semua saruan-saruan setiap keagamaan. Ya Allah kami yang hidup, yang Maha Kuasa, inilah kami berseru dengan Engkau, meminta perlindungan penyertaan-Mu ya Tuhan. Ya Allah kami yang hidup, sekali lagi Tuhan, kami akan mohon perlindungan dengan kuasa-Mu, sehingga kami Tuhan dapat menerusi bebas dan terlepas daripada ikatan jarat-jarat iblis ini, di mana iblis ini tidak senang melihat kepada setiap orang-orang yang beriman. Dia akan mencari jalannya untuk mencari tempat siapakah yang dapat dimakannya. Tapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu itu Tuhan dapat memagari, melindungi, dan kuasa-Mu tidak dapat direbut, karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan yang kokoh dan kuat, dengan boleh mampu melawan dengan kuasa itu. Bagi kemanusiaan kami ya Bapa tidaklah dapat
melawan, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu itu Tuhan yang dapat melawan. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, yang Maha Kuasa. Saat ini Tuhan, Engkau kenali penyakit-penyakit yang sedang bernyarang, di mana penyakit-penyakit yang diperalat kuasa iblis ini, Tuhan Yesus Kristus akan mengusir dan menjauhkan, supaya anak jemaat-jemaat-Mu di kampung ini, Mas Sanoi ini dapat dilegakan, diberi kelegaan dan penghiburan. Walau bagaimanapun tekanan-tekanan dengan kesedihan pada saat-saat sekarang yang sudah diangkat beberapa, yang sudah, tapi Tuhanlah yang melindungi keluarga-keluarga yang ditinggal. Engkau melawatnya Tuhan, memberi mereka tenang dan percaya dan yakin kuasa-Mu Yesus Kristus. Maka semua jemaat-Mu akan mengagung-agung dan memuliakan Engkau. Penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kami ini Tuhan, yang disarang oleh gistrik, baning-baning kepala, dan juga kabur-kabur mata ini Tuhan, dan seluruh penyakit-penyakit yang menyerang sana sini, demi nama Tuhan Yesus Kristus akan menyembuh dan memulihkan seperti sedia kala. Tuhan, Engkau urapi mereka sehingga mereka menjalani pelayanan dalam penginjilan Palimun Tandaul. Semuanya Tuhan, Engkau urapi mereka di sana, dan Engkau perlengkapkan apa keperluan mereka, kekurangan mereka di sana Tuhan. Engkau Allah kami yang hidup semesta alam, yang mencukupi keperluan dan memakai mulut-mulut mereka Tuhan untuk melayani-Mu. Ya Tuhan, inilah doa kami mengucapkan syukur kepada kepimpinan pertolongan-Mu, di mana selama ini walaupun sarangan-sarangan yang mendesak, tetapi kami yakin dan percaya Tuhanlah dapat melepaskan semuanya itu. Haleluya Tuhan. Kami berdoa juga kepada semua penduduk di Mas Sanoi ini. Semuanya Tuhan, Engkau melindungi dari kelompok Ulu Mas Sanoi, kelompok Mampusuma Palu, dan juga Padang. Semuanya Engkau urapi pemimpin-pemimpin di gereja ini Tuhan, dan Engkau melindungi dan memakai semua pelayanan-pelayanan ini Tuhan. Dan penyakit-penyakit yang ada menyerang untuk mengalahkan. Tapi kami yakin percaya Tuhanlah yang mendahului dan memakai setiap anak-anak-Mu yang melayani, terutama sekali kepada pastor kami, Pastor Jim. Engkau pakai dia laku menjadi mulut menyampaikan firman-Mu Tuhan. Suami istri dan anak-anak Tuhan, Engkau melindungi mereka, dan berikanlah mereka tenang di tempat ini untuk melayani, sehingga jemaat-jemaat-Mu hidup di dalam rohani, hidup di dalam kasih anugerah-Mu Tuhan melewati dengan hamba. Sebentar lagi dia akan menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai dan urapi dia Tuhan. Haleluya. Daripada ekonomi penyakit semuanya Tuhan, Engkau singkir dan Engkau perlengkapkan keperluan mereka, dan Engkau memberkati jemaat-jemaat-Mu yang memberi dengan sukacita. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ini sekali lagi Tuhan, kami mendoakan para jemaat-jemaat-Mu yang memberi dharma. Berkatilah tangan-tangan yang sudah menyediakan, supaya jemaat-jemaat-Mu akan menerima kelimpahan dengan berkat, dan Engkau melindungi setiap jemaat-jemaat-Mu yang bekerja untuk mencari dana pada tiap-tiap hari, dan juga para anak-anak di dalam perantauan, berada di Semenanjung, berada di Sabah, dan pekerjaan di swasta dan kerajaan, apa bidang pun Tuhan Engkau memberkati, dan mereka akan menghulur. Semuanya Tuhan kami serah dalam tangan-Mu, dan Engkau memberkati. Tidak lama lagi Tuhan, kami akan sambut tahun baru, dan kami memerlukan Engkau Tuhan memberikan berkat dan memberikan cuaca, sehinggalah para jemaat-Mu dapat menjalani kerja-kerja untuk mencari dana untuk keperluan itu ya Tuhan. Berilah cuaca dan jauhkan penyakit-penyakit yang menghalang pada waktu merayakan Christmas ya Tuhan, di mana pada hari-hari yang sudah, walau bagaimanapun penderitaan, susah sukarnya tak dapat dilepas, tapi Engkau Allah yang hidup, yang Maha Kuasa, yang boleh melepaskan dan buka jalan keluar daripada ikatan jarat-jarat itu. Haleluya Tuhan, berkatilah jemaat-jemaat-Mu di dalam mencari dana, sehinggalah semuanya Tuhan berjalan dengan baik.
Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Semuanya Tuhan kami serah di dalam tangan-Mu, dan Engkau melindungi kami dan mengurapi kami sama Tuhan. Terutama sekali pada pemimpin-pemimpin, Engkau pakai ya Tuhan untuk mempersiapkan di dalam pelayanan. Haleluya Tuhan, inilah kami. Kawasan kerja ini Tuhan, biarlah Engkau Yesus Kristus melindungi dan menyertai dan memenuhi malaikat-malaikat-Mu untuk mengawali dan menjauhkan gangguan-gangguan. Apalagi penyakit-penyakit pada saat sekarang ini, Tuhanlah yang menjadi benteng perlindungan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sambut samanya Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Engkau Allah kami yang hidup, yang Maha Kuasa, Juru Selamat penebus kami. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kita di dalam Yesus Kristus. Untuk kita semua di pagi ini di ibadah online. Jemaat Tuhan, sebelum kita mau memuji Tuhan dengan puji-pujian, terlebih dahulu saya ingin membawa kita dasari firman Tuhan ini yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya hai yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Sebagai sembah syukur kita kepada Tuhan atas berkat kemurahan-Nya, kebaikan sepanjang kehidupan kita pada minggu ini, mari kita dalam keadaan yang tenang datang kepada Dia dengan sebuah lagu penyembahan ini, yaitu berkat kemurahan. Masa depanku, Kau rancangkan masa depanku, penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Saat ini aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku. Kau hiasi kehidupanku
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita teruskan pujian kita, yaitu pujian Ku Diberi Kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa, ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Musik memuji Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan.
kita naikkan semangat Natal kita pada tahun ini dengan lagu bahasa mulut, yaitu Onsoi Onsoi Oro Christmas. Mayo asinu Tuhan, rakawi kawinu ulun, rakawi kawinu ulun, suku Yesus sinarna pratana tu mangunra raja kaya jaka ayahan. Mayo asinu Tuhan, mayo asinu Tuhan, raluput nu tanah itu, raluput nu tanah itu, suku Yesus sinali pragolgota, suku Yesus sinali pragolgota, balir nu salah salah taka, salah salah taka, onsoi onsoi oro Christmas, onsoi onsoi oro Christmas, onsoi upok bahuo, onsoi onsoi oro Christmas, onsoi onsoi oro Christmas. Yesus Kristus, anak nu Allah, akai sumambat yun Tuhan. Musik memuji Tuhan. Mayo asinu Tuhan, rakawi
Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengar sabda firman Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan lagu penyembahan ini, yaitu Kuasa-Mu Terlebih Besar. Sungguh ku berserah
pernah terlambat janji. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Bapa di surga dengan penuh ucapan syukur atas kebersamaan kami dalam ibadah online pada pagi ini. Dan saat ini kami mau belajar firman-Mu. Kami mohon Bapa supaya Roh Kudus-Mu menyertai setiap jemaat-Mu dimanapun berada, supaya firman Tuhan yang akan kami nikmati bersama, biarlah firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati kami. Bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi menjadi dasar kepada iman kami. Lindungi kami dari segala gangguan. Terima kasih Bapak. Ini doa permohonan kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita terus melihat firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Untuk pagi ini saya akan berkongsi tentang bagaimana memiliki pengharapan yang pasti akan anugerah keselamatan. 1 tahun lebih yang lalu, saya selalu mengungsikan firman Tuhan ini untuk kita. Dan saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan firman Tuhan ini, karena ini adalah salah satu nadi daripada Injil Kristus yang disampaikan oleh para rasul. Oke, saya akan membaca. Yang pertama saya akan membaca dalam terjemahan bahasa Malaysia. Dia berkata seperti ini: hanya melalui Yesus orang diselamatkan, karena di seluruh dunia tiada orang lain yang mendapat kekuasaan daripada Allah untuk menyelamatkan kita. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam bulan ini ada 2 jemaat yang meninggal dunia, ya. Belum lagi habis bulan ini. Kita tidak tahu sama ada atau tidak ada yang dipanggil Tuhan, tetapi bagi kita orang yang berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak perlu risau. Walaupun kita mengalami kesedihan, tetapi jangan kita risau, karena kita sebagai pengikut Tuhan ada jaminan keselamatan. Dan melalui perkongsian ini kita akan belajar 3 poin tentang bagaimana kita memiliki pengharapan yang pasti akan anugerah keselamatan. Keselamatan kita ini adalah inisiatif Allah sendiri, bukan usaha manusia. Sama sekali tidak ada kaitannya dengan usaha manusia. Karena Yesus datang ke dunia ini untuk mencari dan untuk menyelamatkan yang hilang. Dan tujuan kematian Dia adalah untuk mengampun kita dari dosa, ataupun mengampuni kita, ya, yang berdosa, supaya kita mendapat anugerah keselamatan. Saudara, pengharapan ini berarti suatu keinginan hati yang belum tercapai. Ya, ini kata pengharapan, ya. Suatu keinginan hati yang belum tercapai, tetapi memiliki keyakinan atau memiliki iman yang pasti akan pengharapan tersebut.
Pengharapan kita sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus adalah kita mendapat anugerah keselamatan. Ya, jadi sekali lagi bahwa pengharapan yang ada pada kita ini walaupun belum kita dapat pada saat ini, tetapi kita memiliki keyakinan atau iman yang pasti akan pengharapan tersebut. Saudara, pengharapan orang Kristen sangat jelas, ya. Sudah tertulis di dalam kitab Injil dan tulisan para rasul. Dan inilah yang ditulis oleh Lukas, ya, kesinambungan daripada Injil Lukas dalam kisah para rasul ini. Dan seperti yang diberitakan oleh rasul-rasul dan oleh Rasul Paulus sendiri. Oleh itu, saudara, jadikan pengharapan yang kita miliki ini sebagai motivasi untuk kita terus berjuang di dalam iman, yaitu hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, jadikan pengharapan yang ada pada kita ini sebagai motivasi, sebagai pendorong kita untuk kita terus berjuang di dalam iman. Kalau kita berkata saya adalah orang yang beriman, ini berarti kita berusaha untuk menjaga kekudusan dan kita berusaha untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar 3 perkara yang berkaitan dengan tema ini. Yang pertama, kepada siapakah iman kita berharap sepenuhnya? Ini pertanyaan yang semua kita sudah tahu, tetapi saya mau kita supaya lebih tahu dan lebih beriman. Karena pengetahuan tanpa iman, tanpa pelaksanaan kita terhadap firman Tuhan tidak ada artinya. Jadi mari kita menjadi tahu akan kebenaran firman Tuhan dan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ini poin yang pertama, kepada siapakah iman kita berharap sepenuhnya, yaitu kepada Allah melalui Yesus Kristus. Kita berharap dengan sepenuhnya kepada Allah melalui Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-21 berkata, oleh Dialah atau Yesus kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia. Ya, kamu percaya kepada Allah, di mana Allah membangkitkan Dia atau Yesus dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Jadi kepada Allah lah yang pertama-tama kita harus bergantung sepenuhnya, karena Allah lah ya, melalui Roh Kudus membangkitkan Tuhan Yesus. Ya, jadi kepada Allah, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang telah menjadi manusia, di mana gambar wujud Allah itu dapat kita lihat melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kepada siapakah iman kita berharap dengan sepenuhnya adalah kepada Yesus Kristus. Ya, dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 1, dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah, Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Ini yang kedua. Yang pertama tadi itu kepada Allah. Yang kedua, Yesus Kristus adalah dasar pengharapan kita. Saudara, Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Kemuliaan Allah diberikan kepadanya ataupun kepada Yesus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Melalui Yesus kita mendapat kasih karunia demi kasih karunia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ayat 12 dan ayat yang ke-14 dan ayat 16 sampai ayat yang ke-18. Kepada Yesus Kristus kita berharap. Ya, karena Yesus adalah pengantara kita dan Allah, dan kita mendapat karunia demi karunia. Ya, dikatakan bahwa kita mendapat kasih karunia demi kasih karunia. Maksudnya banyak berkat rohani yang kita dapat dari Allah melalui Yesus Kristus. Jadi
kepada Yesus Kristus yang kedua, iman kita berharap dengan sepenuhnya. Yang ketiga adalah kepada janji-janji Allah. Di dalam Titus pasal 1 ayat yang kedua berkata, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Iya, maksudnya di sini adalah berdasarkan pengharapan yang ada pada kita akan hidup yang kekal ataupun akan anugerah hidup yang kekal sebelum permulaan zaman. Anugerah hidup kekal itu sudah dijanjikan oleh Allah, dan Allah itu tidak berdusta. Ya, di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19 berkata, Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman atau berbicara dan tidak menepatinya. Di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Maksudnya adalah Allah yang kita sembah ini bukan manusia. Dia adalah Allah, ya. Dia tidak berdusta dan dia bukan anak manusia atau diperanakan sehingga ia menyesal. Dan kalau Tuhan berfirman atau berbicara, ia pasti menepatinya. Berarti saudara, kalau Tuhan berjanji, ia pasti menepati janjinya. Namun kita harus bersabar menanti janji Tuhan, karena janjinya pasti akan tergenapi sesuai dengan masa atau waktu yang telah ditetapkannya. Jadi kita percaya kepada janji-janji Allah, ya. Saya ulangi, kepada siapakah iman kita berharap dengan sepenuhnya? Yang pertama, kepada Allah. Yang kedua, kepada Yesus Kristus. Yang ketiga adalah kepada janji-janji Allah. Karena kalau Allah berfirman, pasti Dia menepatinya. Poin yang kedua adalah, apakah anugerah pengharapan yang kita dapat sebagai pengikut Kristus? Sudah pasti ada di antara kita yang bertanya, saya sebagai jemaat yang setia, apa yang saya dapat? Atau saya sebagai pemimpin yang setia, atau saya sebagai hamba Tuhan yang melayani penuh masa, apa yang saya dapat? Ini juga yang dipertanyakan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita melihat apa yang saya kongsikan di sini adalah antara yang kita dapat sebagai pengikut Yesus. Yang pertama yaitu anugerah kehidupan yang kekal. Ya, ini yang kita dapat yang pertama, yaitu anugerah kehidupan yang kekal. Sebagai pengikut Yesus kita mendapat ini. Di dalam Titus pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Kita berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Saudara, oleh anugerah Allah, kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kita, dan karena ketaatan kita kepada firman-Nya. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya. Kita mendapat anugerah keselamatan yang pertama karena iman kita kepada Tuhan Yesus, dan di mana kita membuktikan iman kita itu melalui perbuatan kita yang baik yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, berimanlah sungguh-sungguh dan hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Orang benar hidup oleh iman. Tetapi apabila ia mengundurkan diri dari imannya kepada Yesus Kristus, maka Tuhan tidak berkenaan kepadanya. Firman Tuhan ini adalah motivasi mendorong kita supaya sekali kita percaya Yesus, jangan kita sekali-kali meninggalkan Dia. Dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-38, karena orang benar itu hidup karena iman, tetapi apabila ia mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepada kita. Memang tidak dapat dinafikan sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita kadang-kadang mengalami kelemahan,
ataupun letih lesu, beban berat di dalam ikut Tuhan, tetapi berimanlah kepada Tuhan. Karena janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Tuhan akan memegang tangan kita. Maksudnya Tuhan akan memegang hidup kita, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat merebut kita dari tangan Tuhan. Yang kedua, saudara, kita harus memiliki pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang penuh dengan kegemilangan ataupun kemuliaan, ya. Di dalam Titus pasal 2 ayat 13 dikatakan, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Jadi ini yang kedua, ya. Pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang penuh dengan kegemilangan. Yesus datang ke dunia ini sekitar 2000 lebih tahun yang lalu. Dia datang, tetapi dia datang sebagai bayi. Dan dia dilahirkan di kandang ataupun ya di dalam kandang ternak atau hewan. Namun kedatangan Yesus yang kedua kalinya tidak seperti itu. Dia datang dengan penuh kegemilangan ataupun penuh kemuliaan bersama dengan malaikat-malaikatnya. Inilah pengharapan kita yang kedua, ya. Dan ini pasti akan terjadi. Ini pasti akan terjadi. Seperti kedatangan Yesus yang pertama kali terjadi sesuai dengan nubuatan, dan kedatangan Yesus yang kedua kali ini juga pasti akan tergenapi sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini. Apakah kita percaya akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali? Bagi kita yang belum percaya, saya terus terang mengatakan bahwa iman yang kita miliki itu perlu kita koreksi kembali, ataupun iman kita dipertanyakan. Kalau kita percaya kedatangan Yesus yang pertama, tetapi kita tidak percaya akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan ingat, kalau Yesus datang yang kedua kali, tidak seperti kedatangannya yang pertama kali. Yang ketiga, pengharapan yang kita miliki yaitu jaminan keselamatan kekal. Sebagai pengikut Yesus, kita akan mendapat jaminan keselamatan kekal. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-47, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ini adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan di dalam Yohanes pasal 10 ayat 27 sampai 28 dikatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku, kata Tuhan Yesus. Ya, jadi ini yang saya katakan tadi, bahwa jaminan keselamatan kekal daripada Tuhan Yesus adalah walaupun kita lemah, ya, kita harus mengakui itu, dan walaupun kita lemah, tangan Tuhan tetap memegang hidup kita. Yang penting di sini adalah kita melihat diri kita sebagai domba-domba Allah yang senantiasa mendengar suara Tuhan dan berusaha untuk mengikuti firman-Nya. Dan jaminan Tuhan adalah di mana Dia memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan kita pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut kita dari tangan Tuhan Yesus. Amin. Jadi ini poin yang ketiga dan yang terakhir adalah tindakan yang harus dilakukan agar pengharapan iman kita tercapai. Jadi perlu kita memelihara iman kita, saudara, ya, supaya kita benar-benar mendapat
anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya dan mengasihi Dia. Tindakan yang harus kita lakukan agar pengharapan iman kita tercapai, yang pertama adalah menyucikan diri dari segala kejahatan. Kita harus menyucikan diri kita dari segala kejahatan. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 3 berkata, setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya ataupun kepada Tuhan Yesus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Jadi kita berusaha untuk menyucikan diri kita. Dalam terjemahan bahasa Malaysia dikatakan, setiap orang yang mempunyai harapan ini kepada Kristus menjaga dirinya supaya suci, sebagaimana Kristus pun suci atau kudus. Kita suci atau kudus dari segi apa? Penyucian diri bermula dari dalam, yaitu kita harus menyucikan iman kita, emosi kita, pikiran kita, mata kita, lidah kita, dan tindakan kita. Maksudnya adalah yang pertama, kita harus suci atau kudus dari segi iman. Maksudnya kita tidak mendua hati di dalam mengikuti Tuhan Yesus. Kita tidak mendua hati di dalam percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Bukan percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi dalam masa yang sama kita percaya juga kepada berhala-berhala ataupun Tuhan-Tuhan lain. Jadi kita harus suci ataupun kudus di dalam iman, ya. Tuhan tidak mau disaingi. Kalau kita perhatikan sejarah orang Israel, pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir, generasi yang pertama itu mungkin 90% tidak masuk ke tanah perjanjian, kecuali Yosua dan Kaleb, karena mereka memiliki iman yang tidak mendua hati untuk percaya kepada janji Allah. Tetapi generasi yang lain itu kebanyakan mati di padang gurun, karena mereka sudah banyak melihat mujizat Tuhan melalui Musa. Dan mujizat Tuhan itu sangat nyata, ya, bermula daripada 10 mujizat yang Tuhan lakukan di Mesir dan sepanjang mereka berada di padang gurun. Tetapi bila ada masalah, ya, mereka menggerutu ataupun meragui Tuhan. Mereka paksa Harun untuk membuat berhala. Jadi kita harus kudus atau suci dari segi iman. Dan juga emosi kita. Emosi kita harus kudus. Jangan kita memiliki emosi yang tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Salah satu contohnya adalah, emosi ini sangat penting ini, ya. Tetapi emosi yang saya maksudkan di sini adalah kita mempunyai emosi ataupun kita mau membiarkan diri kita dikuasai oleh emosi semata-mata untuk mengasihi Tuhan saja, ya, tidak kepada yang lain. Dan kita harus kudus dari segi pikiran. Kita tidak boleh memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan juga mata, kita tidak boleh melihat hal-hal yang tidak sepatutnya dilihat. Sepatutnya kita gunakan mata kita ini untuk melihat keperluan sesama dan membantu sesama yang memerlukan pertolongan kita. Demikian juga dengan lidah. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang kotor ataupun kata-kata yang membuatkan sesama kita lemah semangat atau mati semangat karena kata-kata kita yang mematikan atau menyakitkan hati sesama kita. Demikian juga dengan tindakan, ya. Pastikan supaya tindakan kita ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kita yang kedua, agar kita yang harus kita lakukan agar pengharapan iman kita tercapai, yaitu menanti janji Allah dengan iman yang tekun. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-25
Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantinya dengan tekun. Dalam terjemahan bahasa Malaysia berkata seperti ini, tetapi jika kita mengharapkan sesuatu yang belum kita lihat, kita menunggu dengan sabar. Dengan arti kata lain, kita menunggu janji Allah dengan iman yang penuh dengan pengharapan. Jadi janji Allah itu adalah tentang anugerah keselamatan. Bukan saja tentang anugerah keselamatan, tetapi surga, tempat kita bersama-sama dengan Tuhan. Dan bukan hanya sekadar surga ada tempat, tetapi kenikmatan surga itu saya tidak dapat jelaskan melalui perkongsian ini. Ya, itulah janji-janji Tuhan bagi kita yang beriman sungguh-sungguh kepada Dia. Yang ketiga, tindakan yang harus kita lakukan agar pengharapan iman kita tercapai adalah tekun berpegang teguh pada berita baik serta melakukan firman-Nya dengan setia. Ya. Dalam Kolose pasal 1 ayat 23, terjemahan bahasa Malaysia, tetapi kamu harus tetap percaya kepada berita baik itu, dan dengan kepercayaan itu kamu dapat berdiri teguh. Janganlah lepaskan harapan yang kamu terima ketika mendengar berita baik daripada Allah. Itulah berita baik yang telah diisytiharkan kepada semua orang di dunia. Karena berita baik itu, aku Paulus menjadi hamba untuk mengisytiharkannya. Saudara, berita baik itu adalah tentang satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Yesuslah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita masuk surga. Jadi, tekun berpegang teguh pada berita baik serta melakukan firman-Nya. Inilah berita baik yang disampaikan kepada semua orang di seluruh dunia, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri dan ajarannya. Pastikan supaya bukan hanya diketahui, tetapi kita tekun untuk mengikuti, melakukan ajaran Tuhan Yesus dan para rasul, apa saja cabaran hidup yang kita alami. Cabaran hidup yang kita alami itu adalah satu ujian bagi kita sebagai orang yang beriman. Dan kalau kita melewati 1, 2, 3 dan seterusnya cabaran hidup yang kita alami sebagai pengikut Tuhan, itu berarti iman kita teguh. Itu berarti iman kita benar-benar tekun untuk ikut Tuhan. Sebagai penutup daripada perkongsian ini, saudara, Tuhan kita Yesus Kristus ada jaminan keselamatan yang pasti kepada pengikut-pengikutnya, ya. Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenaan kepadanya. Ini teguran. Mari kita hidup dengan iman. Dan jangan lepaskan iman kita apapun keadaan yang kita alami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Karena Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menepati janjinya. Dan Dia ada jaminan keselamatan yang sangat pasti kepada kita sebagai pengikut-pengikutnya. Tuhan Yesus tidak akan mempermalukan orang-orang yang berharap penuh kepadanya. Di dalam Roma pasal 9 ayat 33 berkata, seperti ada tertulis, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu sentuhan dan sebuah batu sandungan, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Amin. Siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak akan dipermalukan. Yesus memberi peringatan kepada orang-orang percaya yang malu mengakui Dia, bahwa Dia juga malu mengakui kita di hadapan Bapa. Tetapi kalau kita yang benar-benar percaya dan tidak malu mengakui Yesus, bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita akan mendapat anugerah keselamatan yang dijanjikan oleh Tuhan. Pastikan supaya iman yang kita miliki ini bukan hanya pengetahuan, tetapi kita aplikasikan melalui hidup kita sehari-hari, ya, supaya hidup kita dapat memberi manfaat kepada
sesama kita. Sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembalikan ucapan syukur di hadapan-Mu atas ibadah kami pada hari ini. Berjalan dengan baik karena pimpinan dan pertolongan Tuhan. Kami dapat memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan terutama sekali firman-Mu yang senantiasa menegur kami, supaya kami memiliki iman yang menyelamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesuslah satu-satunya jalan untuk kami mendapat anugerah keselamatan. Kiranya firman Tuhan ini mengambil tempat dalam hati setiap jemaat-Mu, bukan hanya sekadar pengetahuan, tetapi biarlah firman Tuhan ini menjadi dasar iman kami. Apapun cobaan yang kami alami, apapun kesedihan yang kami alami, biarlah iman kami tidak mendua hati untuk terus berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa ucapan syukur kami, dan kami tutup acara ibadah kami pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dan sampai di sini acara ibadah kita untuk pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Amin. Om Soyon